kita itu pernah memberikan kebiayaan kepada salah satu perusahaan perfilman ya. Oke, Pak. Dan sampai sekarang masih berjalan. Oh, Kebetulan, sejak tahun berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Sejak tahun sebelum pandemi COVID. Oh, mungkin sekitar 2019 betul ya Pak? Sekali ya. Dan sampai sekarang masih berjalan dan itu lancar. Oh, lancar. Alhamdulillah ya Pak. Kita bisa mensupport untuk dukungan modal kerja dari perusahaan tersebut. Tapi untuk penyertaan modal, kita memang belum. Tapi kedepannya kalau memang ada perusahaan perfilman yang memang mempunyai visi ke depan yang lebih unik, yang lebih inovatif juga ya Pak ya. Mungkin nanti kita bisa lakukan bisa ngobrol-ngobrol ya Pak. Halo Sobat VC, selamat datang di Povcast. Povcast adalah salah satu podcast di mana kita akan membahas seputar bisnis bersama pihak yang ahli. Hari ini, saya Lia, selaku host Povcast, sudah kedatangan salah satu narasumber yang akan menguak dan membongkar seperti apa sih peran modal Ventura, khususnya untuk pengembangan bisnis. Nah, pasti Sobat VC sudah penasaran kan? Di sini sudah ada Bapak Ritmes, selaku Kepala Divisi Bisnis PNM Venture Capital. Yuk, kita sapa Bapak Ritmes. Halo Bapak Ritmes, bagaimana kabarnya nih Pak? Apakah hari ini kondisinya Bapak sehat, bahagia? Sehat, baik Mbak Lia. Alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Nah, jadi kan hari ini seperti tadi yang sudah aku beritahukan ke Sobat VC, kita kan akan membahas seputar modal Ventura itu sendiri ya Pak. Nah, tapi sebelumnya mungkin boleh diceritakan secara singkat seperti apa Pak pengalaman Bapak sebagai pebisnis, mungkin baik itu di PT PNM itu sendiri ataupun mungkin di perusahaan lainnya sebelum Bapak bergabung bersama PNM. Boleh? Silahkan. Baik. Sebelum saya masuk di PNM tahun 2000, saya pernah kerja di beberapa bank. Oh, oke. Saya di situ sebagai account officer. Oh, mulai dari account officer Pak ya? Menjadi account manager. Dan pada tahun 2000 itulah awal saya masuk ke PNM. Oke. Dan pada saat itu PNM masih bisnisnya adalah meneruskan kredit program dari PNM dan saya sebagai account manajernya juga di divisi kredit program PNM pada saat itu. Dan selanjutnya saya juga pernah di kantor cabang sebagai pemimpin cabang. Saya pernah di cabang Lampung. Oh, di cabang saya pernah Lampung, di cabang Palembang. Pernah juga di cabang Aceh. Oh, cukup banyak ya Pak cabangnya. Banyak, ya. Terus saya di kantor pusat juga pernah menjabat sebagai kepala bagian dari divisi remedial. Terus juga kepala bagian dari divisi pengelolaan portofolio. Dan setelah itu saya bergabung di PNM Venture Capital di tahun 2017. Oh, baru 2017 masuk ke PNM VC itu. Jadi PNM Venture Capital ini merupakan anak usaha dari PNM Persero. PNM Persero, oke. Dan di awal saya di PNM Venture Capital, saya menjabat sebagai kepala kantor perwakilan di Surabaya. Oh, awalnya di Surabaya terlebih dahulu Pak, belum di Jakarta. Betul Mbak Lia. Kemudian berapa tahun itu Pak di Surabaya? Enggak lama, saya cuma setengah tahun di Surabaya. Oh, oke. Setelah itu saya kembali ke kantor pusat di PNM Venture Capital Pusat di Jakarta. Saya menjabat sebagai kepala bagian portofolio. Oh, mulai dari kepala bagian Pak. Iya. Kemudian? Dan setelah itu saya kepala bagian bisnis. Dan sekarang di tahun 2022 saya menjadi kepala divisi bisnis. Kepala divisi bisnis akhirnya sampai sekarang. Wah, ternyata perjalanannya cukup panjang ya Pak untuk sampai sini. Berarti sudah dapat dibuktikan bahwa Pak Ritmes ini benar-benar sudah menjadi pebisnis yang sangat lama gitu ya Pak. Sudah cukup lama berkecimpungnya di dunia bisnis gitu ya. Nah, mungkin kita akan masuk nih Pak ke pembahasan si modal Ventura itu sendiri. Mungkin pertama-pertama saya pun mungkin masyarakat awam dan Sobat VC yang ada di rumah yang menonton podcast ini mungkin juga penasaran sebetulnya modal Ventura itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat sedikit Pak pengertiannya untuk Sobat VC yang sedang menonton. Sebetulnya modal Ventura atau perusahaan modal Ventura itu adalah perusahaan yang melakukan pembiayaan dan penyertaan modal dalam jangka waktu yang tertentu dalam rangka untuk mengembangkan usaha perusahaan pasangan usaha dan debitur. Jadi secara
umumnya begitu. Oh, secara umumnya Iya. jadi pembiayaan dan penyertaan saham Betul itu sekali, sendiri ya Pak. Mbak Lia. Nah, cuma mungkin bagi masyarakat yang lebih familiar kan sepertinya sudah banyak ya Pak, mungkin pembiayaan di bank itu sendiri ya. Mungkin apakah saya boleh tahu kira-kira modal Ventura ini seperti apa Pak bedanya dari pembiayaan di bank, dan mungkin posisinya di lembaga keuangan ini venture capital itu seperti apa Pak? Baik Mbak Lia, mungkin saya jelaskan sedikit Boleh Pak, sejarahnya ya. silakan. Wah, Saya agak silakan bercerita Pak. dulu nih dari awal. Iya, silakan Kenapa Pak. terjadinya modal Ventura ini ya? Jadi sebetulnya dulu modal Ventura ini diawali oleh riset yang dilakukan di Amerika. Oke Itu Pak. setelah Perang Dunia Kedua, di akhir Perang Dunia Kedua ya, dengan membentuk American Research Development Corporation. Oke. Sehingga ini menjadi cikal bakal terbentuknya perusahaan modal Ventura yang melakukan investasi kepada perusahaan yang baru berdiri. Oke, seperti Betul. itu. Jadi awalnya mulai dari negara Amerika terlebih Amerika dahulu, dulu, Pak. iya. Dan dicoba oleh beberapa negara, akhirnya baru masuk ke Indonesia. Baru seperti masuk itu. ke Indonesia. Oke. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya udah cukup lama, Mbak Lia. Itu sejak dikeluarkannya PP nomor 18 tahun 73. Oh, jadi Ini cukup sejak tahun 73 itu sebetulnya modal Ventura sudah masuk ke Indonesia, Betul Pak? sekali. Oke. Dengan dibentuknya Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Itu dibentuk Oke. oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Oh, jadi awalnya dari Bank Indonesia terlebih dahulu gitu ya, Pak? Betul sekali. Nah, mungkin kalau untuk PT PNM sendiri nih, Pak, PT PNM Venture Capital ini mulai awal terbentuknya itu seperti apa, Pak, prosesnya, dan sejak tahun berapa sih, Pak, PNM Venture Capital ini sudah berdiri? Oke, baik. Ada satu hal, Mbak Lia, yang perlu dijelasin juga ya. Iya. Jadi sebelum PNM Venture Capital berdiri di tahun 99, seiring dengan juga pendirian dari PNM Persero sebagai induk dari PNM Venture Capital, sebetulnya kita waktu itu mengacu kepada aturan pemerintah terkait dengan paket deregulasi Pakdes tahun 1988. Oke. Dari situlah PNM mendirikan PNM Venture Capital. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang tentunya lebih dalam ya Pak, setahu saya ini kan memang lembaga keuangan di Indonesia itu ada sangat banyak pastinya ya Pak. Nah, tapi saya penasaran nih Pak, kira-kira untuk venture capital ini posisi dalam lembaga keuangan di Indonesia ini terletak di sebelah mana Pak sebetulnya? Jadi begini Mbak Lia, di Indonesia ini ada dua jenis lembaga keuangan. Oke. Pertama itu lembaga keuangan bank, dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Oke Kalau Pak. lembaga keuangan bank, itu Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR. Terus ada juga lembaga keuangan non-bank, Oh ya Pak. di situ ada pegadaian, ada asuransi, ada juga perusahaan multi-finance yang Oke. mengelola produk anjak piutang dan leasing. Terus juga ada koperasi simpan pinjam, Oke. dan yang banyak paling sekali unik ya. itu adalah venture capital. Oh, salah satunya berarti Betul. venture capital itu masuk ke dalam lembaga keuangan non-bank. Betul Oke. sekali Mbak Lia. Saya penasaran nih Pak, kira-kira apa ya alasannya harus ada venture capital ini di saat mungkin bagi masyarakat yang lebih familiar tentunya pembiayaan lewat bank ya Pak? Apa Pak alasannya? Sangat mendasar ya sebetulnya ya, kenapa perlu adanya venture capital. Karena seperti kita tahu, itu di perbankan itu persyaratannya itu cukup banyak ya. Oh gitu Pak. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang baru memulai usaha, itu belum bisa memenuhi persyaratan tersebut. Oke. Sehingga dengan adanya venture capital, selama mereka itu punya inovasi ke depan, Yep. punya scalability usaha yang akan growth ke depannya, Ya. itu kita bisa bermitra. Oke, berarti memang bedanya tadi Itulah pembiayaan kelebihannya venture capital. bank itu belum tentu pengajuannya pun diterima gitu ya Pak, Betul. dan justru pengajuannya itu juga lebih sulit gitu ya Pak kalau melalui perbankan tadi. Persyaratannya cukup banyak dari perbankan. Oke Pak, saya mau tanya nih Pak, kira-kira untuk modal Ventura ini sendiri, perusahaan mana aja sih Pak yang bisa bergabung gitu dengan venture capital? Apakah perusahaan yang baru saja berdiri langsung bisa bergabung, atau perusahaan yang sudah berdiri cukup lama itu bisa bergabung juga dengan venture capital Pak? Ya, kalau dari produknya ya, jadi untuk penyertaan modal, kita bisa masuk kepada perusahaan yang memang baru berdiri. Itu sering Oke. disebut dengan startup. Oh, startup ya Pak? Ya, betul lah. Sementara untuk perusahaan yang sudah berjalan cukup lama dan membutuhkan permodalan atau pembiayaan, itu kita biasanya akan melihat kelangsungan usaha perusahaan tersebut.
Oke, jadi sebetulnya bisa dua-duanya gitu Bisa ya Pak. dua-duanya. Cuma memang untuk sekarang kondisinya lebih banyak perusahaan startup yang baru berdiri, seperti itu ya Pak? Betul, betul. Nah, berarti pas banget nih untuk Sobat VC yang punya bisnis startup yang mungkin tertarik untuk mendapatkan pembiayaan atau penyertaan modal dari venture capital, mungkin bisa menghubungi PNM Venture Capital ya nanti melalui Bapak Ritmes. Betul, Mbak Lia. Gitu. Silakan. Oke Pak. Nah, saya juga mau tahu nih Pak, kira-kira seiring berjalannya waktu, tadi kan mungkin PNM Venture Capital sudah lama ya Pak berdirinya. Apakah pernah ada pengalaman di mana perusahaan yang sudah bergabung, yang sudah beroperasi gitu ya Pak, dicabut gitu Pak izinnya? Mungkin apakah ada pengalaman seperti itu sebelumnya Pak? Iya, kalau saya sendiri sih belum pernah melihat ya. Tapi sebetulnya secara regulasi, itu perusahaan modal ventura yang memang tidak menjalankan ketentuan dan kebijakan yang diberikan oleh OJK, itu memang bisa dilakukan pembukuan usaha, Pembekuan, bisa oke. pembukuan usaha dan pencabutan izin usaha. Jadi Dan itu apabila semua dia, diatur di di peraturan OJK. oke. Jadi memang ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan modal ventura. Apabila itu tidak terpenuhi, itu akan ada teguran dan akan ada Mungkin proses sanksi lebih yang lanjut, sanksi cukup lebih tegas lanjut, gitu ya Pak. Betul, Mbak Lia. Nah, berarti memang sudah dibuktikan kalau PNM Venture Capital ini dilindungi oleh OJK nih Sobat VC. Nah, mungkin aku juga ingin tahu nih Pak, kira-kira jenis pembiayaan apa saja nih Pak yang ditawarkan oleh PNM Venture Capital untuk perusahaan-perusahaan, para pebisnis, Sobat VC yang ada di rumah yang sedang menonton ini, yang mungkin penasaran ingin bergabung gitu Pak dengan PNM Venture Capital. Baik. Boleh dijelaskan Pak? Baik, Kak. PNM Venture Capital sekarang ini kita fokus kepada pembiayaan untuk usaha dengan kebutuhan plafon Oke itu Pak. dari 500 juta sampai dengan 3 miliar. Oh, wah, berarti cukup Cukup. banyak ya Cukup ya, penyertaan dengan range modalnya yang cukup untuk luas usaha untuk gitu kebutuhan ya? usaha. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang memang baru berdiri, yang merupakan rintisan awal, ya, Ya. itu kita bisa berikan penyertaan modal, ya, di mana nanti pada saat analisa awalnya kita akan melihat perusahaan ini apakah punya visi, Oke. apakah punya semacam konsep yang memang kedepannya akan berkembang. Oke, mungkin berarti tujuan dari perusahaan itu pun juga dilihat dan Betul. menjadi pertimbangan gitu ya Betul, Pak, Mbak Lia. untuk kriteria dari si PNM Venture Capital apakah betul-betul layak gitu ya Pak untuk Betul. dibantu, untuk diberikan pembiayaan dan penyertaan modalnya. Iya. Seperti itu ya. Betul sekali, Mbak Lia. Berarti itu juga tips untuk Sobat VC. Untuk yang memiliki bisnis startup, mungkin dilihat-lihat lagi nih, apakah visi dan misinya itu betul-betul sejalan dan betul-betul menunjukkan komitmen dari pebisnis dan juga pengusaha yang benar-benar pasti ingin menjalankan usahanya secara serius gitu Benar, ya Pak. Mbak Lia. Supaya tidak main-main nih, karena Betul. kalau venture capital kita nggak bisa main-main ya Pak Iya, pastinya. namanya perusahaan baru ya. Iya, Kita akan betul, Pak. melihat dari inovasinya sendiri. Kalau istilahnya itu dia harus punya inovasi yang disruptif, Oke. yang beda dengan kondisi yang berjalan sekarang. Jadi benar-benar tidak konvensional. Oh gitu. Yang kita harapkan nanti secara skala usaha itu akan berkembang. Nah, itu yang akan kita berikan penyertaan modal. Penyertaan modal tadi. Wah, berarti penawaran yang diberikan oleh PNM Venture Capital dan juga untuk perusahaan yang baru merintis khususnya ya Pak, sangat-sangat berguna banget ya Pak pastinya. Begitu, Dan sangat-sangat Mbak. membantu, bermanfaat untuk si perusahaan ini. Oke, Sobat VC, saya juga penasaran nih, kira-kira jenis usaha apa aja sih Pak yang bisa berkesempatan untuk mendapatkan pembiayaan dan juga penyertaan saham dari Venture Capital Pak? Apakah ada syarat-syarat khusus tertentu gitu Pak? Baik. Dari jenis usaha ya, sebetulnya kita tidak mau membatasi diri Oke. di PNVC ini. Jadi untuk pembiayaan, kita sebetulnya pengen melihat semua usaha yang ada yang akan kita lakukan kemitraan untuk pembiayaan, kita akan lakukan monitoring pada saat Oke. berjalan. Pada saat itu kita lakukan evaluasi. Jadi kita Oh, tidak seperti membatasi itu. jenis usaha, tapi pada saat berjalan ada jenis usaha tertentu yang misalnya kita anggap berisiko, kita akan lakukan pembatasan. Itu pembiayaan. Oh, seperti itu. Sedangkan penyertaan modal, kita sama sekali tidak membatasi diri. Selama jenis usaha tersebut mempunyai visi ke depan, mempunyai scalability yang akan growth, Yang akan tumbuh kita akan terus masuk dan di meningkat situ. gitu ya Betul Pak? sekali. Oke, berarti Iya. melihat juga dari si sebagaimana
perusahaan itu bisa berkembang jauh ke depannya gitu ya Pak. Karena kan tentunya kita pinginnya perusahaan yang memang sudah bergabung dengan Venture Capital terus menjadi perusahaan yang lebih baik gitu ya Pak, selanjutnya gitu. Nah, ada pertanyaan juga nih Pak yang sempat masuk dari Sobat VC. Kalau perusahaan di bidang perfilman Pak, apakah sudah ada track record ataupun riwayat ada perusahaan di bidang perfilman yang mendapatkan penyertaan atau pembiayaan saham dari Venture Capital sebelumnya Pak? Baik Mbak Lia, ini kebetulan sekali ya. Oke. Kita itu pernah memberikan kebiayaan kepada salah satu perusahaan perfilman ya. Oke Pak. Dan sampai sekarang masih berjalan. Oh, sejak tahun berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Sejak tahun sebelum pandemi COVID. Oh, mungkin sekitar 2019 ya Pak? Betul sekali ya. Dan sampai sekarang masih berjalan dan itu lancar. Oh, lancar. Alhamdulillah ya Pak. Kita bisa mensupport untuk dukungan modal kerja dari perusahaan tersebut. Tapi untuk penyertaan modal, kita memang belum. Tapi kedepannya kalau memang ada perusahaan perfilman yang memang mempunyai visi ke depan yang lebih unik, yang lebih inovatif juga ya Pak ya. Mungkin nanti kita bisa lakukan bisa ngobrol ya Pak, bisa ngobrol lebih lanjut. Apakah cocok gitu ya untuk bergabung dengan Venture Capital? Berarti tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan di bidang perfilman pun juga bisa gitu mendapatkan pembiayaan dan penyertaan saham gitu ya Pak. Bukti tadi sudah ada riwayat perusahaan yang masih berjalan loh sampai sekarang Sobat VC. Nah gitu. Oke Pak. Nah aku dengar nih Pak, ada salah satu istilah dalam Venture Capital namanya pasangan usaha, betul ya Pak? Betul. Nah, boleh Pak mungkin dijelaskan sedikit pasangan usaha dalam Venture Capital itu sebetulnya apa dan bagaimana konsep kerjanya Pak? Ya, jadi sebetulnya pasangan usaha itu adalah perusahaan yang menjadi mitranya kita pada saat kita melakukan penyertaan modal. Oh, itu jadi sebutannya pasangan usaha itu sendiri. Betul. Gitu ya? Sedangkan untuk untuk mitra kita yang kita berikan pembiayaan, itu kita sebut debitur. Oh, sebut debitur. Perbankan juga. Betul. Berarti memang pasangan usaha inilah yang berisi perusahaan-perusahaan yang memang berkesempatan untuk bergabung dengan Venture Capital gitu ya Pak. Betul Mbak Lia. Nah mungkin salah satunya sudah ada di depan kita, betul ya Pak? Perusahaan pasangan usaha ini. Betul. Yaitu adalah Kopi Sangkar. Kopi Sangkar. Ya, ini dari PT Mitra Dagang Madani, salah satu perusahaan pasangan usahanya PNM Venture Capital. Oh, wah keren banget ya. Tadi kan kita udah ngobrol cukup lama ya Pak. Sepertinya cukup haus juga ya Kak. Mungkin saya boleh cobain ini boleh, Pak? Oke, mungkin Bapak juga silakan Pak. Jadi kita cobain yang namanya Kopi Sangkar. Salah satu perusahaan pasangan usaha dari PT Mitra Dagang Madani, betul ya Pak? Betul sekali. Oke, saya mau cobain nih Sobat VC. Silakan Mbak Lia. Seperti apa ya? Maaf ya Pak, mungkin. Ternyata segar banget kopinya. Dan ya saya suka banget sih Pak, apalagi kan sekarang itu biasanya anak-anak yang sudah bekerja gitu ya Pak, sangat suka minum kopi setiap harinya. Betul. Kopi adalah salah satu kebutuhan pokok pekerja ya Pak, zaman sekarang tuh kalau nggak ada kopi kurang gitu Pak rasanya kalau kerja, langsung terobos aja gitu, kita nggak minum kopi nggak ada asupannya gitu. Enak sih ini. Kalau boleh tahu Kopi Sangkar tuh sekarang udah ada di mana aja sih Pak cabangnya? Sekarang ini ada di kantor pusat kita. Di Menara PNM di Kuningan. Ya. Di lantai berapa itu Pak? Kalau di lantai 17. Oh, di lantai 17. Jadi mungkin nanti Mbak Lia kalau ke kantor kita, nanti silakan mampir ke lantai 17. Oke, siap Pak. Nanti saya akan langsung coba menu-menu lain dari Kopi Sangkar seperti apa aja gitu ya rasanya gitu ya Pak. Nah, kalau Kopi Sangkar sendiri nih apakah sudah ada rencana untuk mungkin membuka cabang baru atau cabang lain di luar kantor PNM Pak? Iya, untuk Kopi Sangkar ini dari PT Mitra Dagang Madani itu sudah merencanakan untuk membuka di beberapa kota. Yang kebetulan cabang kita juga ada di situ. Itu di Kota Makassar. Kita juga akan buka di Bandung dan beberapa kota lainnya. Wah, jadi memang si Kopi Sangkar ini sudah mau melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia ya Pak, terutama yang paling khususnya dulu itu ya. Mungkin paling dekat Bandung, Sobat VC yang mungkin tinggal di Bandung yang penasaran seperti apa rasanya Kopi Sangkar ini, nanti boleh dicoba ya kalau Kopi Sangkar sudah membuka cabangnya. Oke, nah lanjut lagi Pak, tadi kita sedang membahas tentang pasangan usaha ya Pak. Nah, pernah nggak sih Pak ada pengalaman atau peristiwa di mana perusahaan pasangan usaha ini mungkin tidak ingin melanjutkan penyertaan sahamnya atau pembiayaan sahamnya? Apakah pernah ada Pak?
Sejauh ini semua perusahaan-perusahaan usaha kita bertahan nih, betah ya. Oh wah, alhamdulillah ya Pak kalau gitu. Dan Jadi memang sangat lama gitu ya Pak untuk betul, sampai saat Dahlia. ini. Dan secara regulasi memang kita itu punya waktu 10 tahun ya, untuk bermitra dengan perusahaan usaha kita. Oke, apakah lama tahunnya itu berbeda-beda dari setiap perusahaan atau memang satu perusahaan itu sudah pasti 10 tahun bermitra dengan venture capital, Pak? Ya, ini menyesuaikan dengan kebijakannya OJK ya. Jadi memang kita itu bisa melakukan kemitraan dengan pasangan usaha itu selama 10 tahun. Oke. Namun bisa diperpanjang kembali. Oh, jadi berdasarkan nanti kesepakatannya seperti apa gitu ya, Pak? Bersama dengan pasangan usahanya pastinya gitu. Nah, mungkin ya untuk pasangan usaha ini memang betul-betul yang serius ya Pak, kembali lagi yang serius menjalankan usahanya untuk beberapa tahun ke depan, ya tadi 10 tahun ya Pak, untuk bermitra dengan venture capital gitu. Betul, Dahlia. Nah, mungkin kembali lagi untuk Sobat VC yang mungkin mempunyai bisnis yang tertarik, gimana? Tadi kan sudah cukup mendengar banyak sekali pengetahuan baru tentang modal ventura khususnya dari PNM Venture Capital itu sendiri. Kalau nanti Sobat VC memang berminat gitu ya Pak untuk bergabung dengan Venture Capital, boleh nih langsung aja dihubungi. Kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira end game ataupun goals dari PNM Venture Capital ini sendiri tuh mau dibawa kemana Pak? Oke, untuk produk penyertaan modal kita ke pasangan usaha, memang secara keuntungan kita itu memperoleh keuntungan dari dividen ya, dan juga capital gain dari pertumbuhan usahanya, peningkatan usahanya si pasangan usaha kita. Dan memang pada saat berjalan itu nanti kita akan lakukan exit ya, itu maksimal di 10 tahun. Dan itu kita akan bisa lakukan penjualan saham kepada pihak lain ya. Dan kita juga akan bisa mendaftarkan pasangan usaha kita itu di lantai bursa dalam bentuk IPO. Oke, seperti itu. Jadi memang PNM Venture Capital ini sudah punya rencana jangka panjang yang memang ingin dicapai nantinya gitu ya Pak. Betul, dan semoga juga tercapai ya Pak untuk PNM Venture Capital. Amin. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Kira-kira untuk perusahaan yang memang ingin bermitra dengan Venture Capital, seperti apa sih Pak seleksinya supaya tipsnya mungkin ya, tips and trick supaya mereka diterima gitu untuk bermitra dengan Venture Capital? Apakah ada Pak? Mungkin boleh disampaikan? Oke, untuk penyertaan modal, memang sebaiknya dari calon pasangan usaha kita itu memang harus menyiapkan bisnis plan-nya dulu. Ya, bisnis plan pertama ya. Bisnis plan-nya dulu, sehingga kita nanti bisa mengevaluasi, kita bisa mengukur seberapa besar nanti proyeksi ke depannya untuk terkait dengan kelangsungan usaha atau growth pertumbuhan dari si calon pasangan usaha ini. Jadi memang harus dipersiapkan nih Mbak Lia. Jadi memang bisnis plan-nya harus matang gitu ya Pak. Dan mungkin nggak cuma bisnis plan dalam tahun itu saja, tapi gambaran mereka sebagai perusahaan untuk tahun-tahun selanjutnya juga gitu ya Pak. Oke, dicatat ya Sobat VC. Nah Pak, mungkin adakah pesan atau saran untuk para pebisnis di seluruh Indonesia terkait dengan PNM Venture Capital ini Pak? Silahkan. Baik, pastinya ada. Langsung. Kepada pengusaha ya dan generasi muda yang inovatif dan ingin mengembangkan usaha, jangan ragu-ragu untuk bisa bermitra dan bertumbuh dengan PNM Venture Capital. Oke, terima kasih banyak Pak Ritmes. Oke, itulah dia tadi pembahasan seputar bisnis khususnya untuk modal ventura. Untuk Sobat VC yang sedang menonton podcast ini, jangan lupa untuk kepoin dan juga boleh diintip sosial media Instagram, TikTok, dan juga YouTube dari PNM Venture Capital. Oke, terima kasih banyak Bapak Ritmes atas waktunya. Saya boleh berbincang-bincang dengan Bapak dan saya juga mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan baru pastinya Pak. Terima kasih banyak Pak. Semoga juga pengetahuan hari ini juga bisa bermanfaat untuk Sobat VC yang sedang menonton podcast ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan podcast berikutnya. Terima kasih.